Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Cupang Metal untuk sobat semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, untuk kesempatan kali ini bahasan seru yang akan kita bahas adalah tentang urutan pemberian pakan burayak ikan cupang sejak dari telur ikan cupang menetas sampai burayak tumbuh menjadi ikan cupang dewasa. Tentunya ini adalah cara saya pribadi ya, dan bisa saja berbeda dengan breeder yang lain. Dan kalian bisa mengaplikasikan sesuai dengan kondisi dan kemudahan serta ketersediaan pakan yang kamu hadapi. Jadi banyak jenis makanan untuk burayak ikan cupang seperti infusoria atau paramecium, cairan kuning telur rebus, artemia tetas, artemia tanpa cangkang, microworm, kutu air, pelet, jentik nyamuk, ataupun cacing sutra. Tentunya mungkin kita tidak perlu menggunakan semua jenis makanan untuk burayak tersebut ya. Semua tergantung dari ketersediaan pakan yang ada dan kemudahan untuk kita mendapatkannya. Oke, langsung saja kita mulai urutan pemberian pakan burayak versi saya tentunya. Jadi setelah pasangan ikan cupang hias kita berhasil memijah, maka mereka akan menghasilkan telur-telur ikan cupang yang tersusun rapih di dalam sarang busa ikan cupang. Kemudian 2 hari setelahnya, umumnya telur ikan cupang sudah menetas dan banyak yang berjatuhan ke dasar wadah. Ikan cupang jantan akan membantu memungut burayak yang baru menetas ini dan mengembalikannya ke sarang busa. Nah, selama dalam 2 hari ini, burayak masih membawa kuning telur bawaan lahir mereka, sehingga masih tidak perlu diberi pakan tambahan. Saat burayak berumur 3 hari, biasanya sudah ada burayak-burayak yang mulai berenang walaupun kesusahan ya. Pada hari keempat, burayak sudah bisa berenang bebas dan mulai mencari makan dan sudah memencar ke segala penjuru. Nah, pada saat ini burayak sudah bisa diberikan infusoria atau paramecium. Infusoria ini bisa diberikan secara efektif kepada burayak sampai burayak berumur 1 minggu. Lewat dari masa ini, infusoria bakal tidak bisa memenuhi asupan nutrisi burayak. Selanjutnya, pada saat burayak berumur 1 minggu, pakan lanjutan berupa artemia tetas sudah bisa mulai diperkenalkan kepada burayak. Jika belum semua burayak bisa memakan artemia, maka infusoria masih tetap perlu diberikan agar burayak yang lebih kecil ini masih bisa makan. Setelah semua burayak sudah bisa makan artemia, maka pemberian infusoria bisa dihentikan. Pemberian artemia bisa diberikan hingga burayak berumur 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Namun karena alasan ekonomis dan efektivitas, sebaiknya agar burayak cepat besar, sejak burayak berusia 2 minggu ini, sudah kita alihkan pakannya ke kutu air. Dan kutu air ini bisa diberikan sampai mereka tumbuh dewasa. Jika kutu air susah didapatkan, sebagai alternatif pakan seperti polaret atau artemia tanpa cangkang dan microworm bisa juga diberikan. Pada saat burayak berumur 1 bulan, beberapa pakan selingan sudah dapat diberikan seperti jentik-jentik nyamuk ataupun cacing sutra. Jentik-jentik nyamuk dan cacing sutra ini bisa diberikan sampai burayak tumbuh menjadi ikan cupang dewasa. Akan tetapi perlu dijadikan pertimbangan tentang efek dari pemberian masing-masing pakan ini jika diberikan secara rutin. Contohnya, pemberian cacing sutra rutin bisa membuat proporsi tubuh ikan lebih besar tetapi siripnya kurang menjadi lebar. Berbeda jika misalnya pakan kutu air yang kita berikan secara rutin, maka kita akan mendapatkan proporsi tubuh ikan cupang yang bagus. Nah, jadi berikanlah pakan secara selang-seling dan melihat tujuan dari pemberiannya. Selain itu, pada saat burayak berumur 1 bulan ini adalah saat yang tepat untuk kamu yang ingin mengajarkan ikan cupangmu agar terbiasa memakan pelet. Pelet yang bisa diberikan misalnya pelet dengan ukuran 200-300 mikron. Kemudian saat burayak sudah berumur 2 bulan, maka ikan cupang sudah bisa diberikan berbagai macam pakan seperti pada umumnya. Misalnya jentik nyamuk, kutu air, cacing darah, udang, Dapnia magna, artemia dewasa, pelet, kroto, ataupun cacing sutra. Dan untuk kamu yang ingin membiasakan ikan cupang kamu makan pelet, untuk efektivitas ke depan, maka burayak ikan cupang bisa diberikan pelet berukuran 500 mikron. Baiklah sobat sekalian,
Seperti inilah urutan pemberian pakan burayak ikan cupang versi saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan, saran, kritik, komentar, dan lain-lain, silakan tulis aja di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.